dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Proses pendidikan harus dilakukan secara terencana dengan berbagai pemikiran yang objektif dan rasional, sehingga seluruh potensi peserta didik dapat dikembangkan secara optimal. Kata terencana menunjukkan bahwa betapa pentingnya perencanaan pembelajaran bagi setiap proses pembelajaran. Nah, salah satu peran guru dalam proses pembelajaran yaitu sebagai perencana pembelajaran, serta menunjukkan bahwa betapa pentingnya perencanaan pembelajaran bagi setiap proses pembelajaran. Maka, setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang lengkap dan sistematis, agar pembelajaran menjadi efektif dan bermutu. Pembelajaran yang berlangsung secara efektif dan bermutu akan berimplikasi pada peningkatan mutu proses dan hasil belajar peserta didik. Perencanaan pembelajaran merupakan langkah yang sangat penting sebelum pelaksanaan pembelajaran. Perencanaan yang matang diperlukan supaya pelaksanaan pembelajaran berjalan secara efektif. Perencanaan pembelajaran dituangkan ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. Rencana pelaksanaan pembelajaran berisi pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, terdapat model pembelajaran yang merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajaran. Ada beberapa alasan penting mengenai pengembangan dari model pembelajaran, yaitu pertama, model pembelajaran yang efektif sangat membantu dalam proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran lebih mudah tercapai. Yang kedua, model pembelajaran dapat memberikan informasi yang berguna bagi peserta didik dalam proses pembelajarannya. Yang ketiga, variasi model pembelajaran dapat memberikan gairah belajar peserta didik, serta untuk menghindari rasa bosan dan akan berimplikasi pada minat serta motivasi peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan ragam model pembelajaran sangat urgen karena adanya perbedaan karakteristik, kepribadian, kebiasaan-kebiasaan cara belajar para peserta didik. Yang kelima, kemampuan guru dalam menggunakan model pembelajaran pun beragam, dan mereka tidak terpaku hanya pada model tertentu saja. Menurut penelitian yang telah kami lakukan di lapangan, baik melalui kuesioner kepada siswa-siswi MAN 2 Labuhan Batu Utara maupun wawancara langsung terhadap guru, hasil yang didapatkan menyatakan bahwa RPP itu sangatlah penting bagi proses pembelajaran. Dan pada hasil kuesioner yang didapat dari beberapa tanggapan siswa-siswi menyatakan bahwa model pembelajaran ceramah merupakan model pembelajaran yang kurang efektif untuk dilakukan dalam pembelajaran yang berlangsung di kelas. Karena beberapa siswa-siswi berpendapat bahwa model pembelajaran ceramah itu membosankan, serta materi yang disampaikan kurang dapat dipahami dengan baik oleh siswa. Menurut ide yang telah kami rancang dari beberapa sumber yang didapat untuk meminimalisir kejenuhan siswa pada proses belajar mengajar, ada satu model pembelajaran yang dapat membuat suasana pembelajaran menjadi menyenangkan, serta materi yang disampaikan mudah untuk dipahami, yaitu model pembelajaran role playing. Role playing adalah model pembelajaran dengan menugaskan siswa untuk memerankan suatu tokoh yang ada dalam materi atau peristiwa yang diungkapkan dalam bentuk cerita sederhana yang telah dirancang oleh guru. Contohnya adalah bermain peran sebagai pembawa berita cuaca.
yang membawakan berita mengenai hujan es di Nusa Tenggara Timur. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Rafita Istiqomah dalam acara Sekilas Info. Hujan es ini melanda Kecamatan Mio Mavo Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur pada Senin 26 Oktober 2020. Salah seorang warga Mio Mavo Barat, Retno Sila, mengatakan hujan es terjadi pada pukul 2 sore hari. Menurut pengakuannya, es yang turun dari langit berukuran sebesar kelereng. Sebelumnya hujan es ini pernah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Bupati Timur Tengah Utara, Raimundus Sau Fernandes, membenarkan peristiwa hujan es di wilayahnya. Raimundus mengatakan hujan es ini hanya terjadi di wilayah Kecamatan Mio Mavo Barat. Khusus di Kabupaten Timur Tengah Utara, hanya beberapa wilayah saja yang pernah terjadi hujan es, yakni di daerah Mio Mavo, Insana, dan di sebagian Biboki. Sampai saat ini tidak ada kerusakan rumah akibat dari hujan es tersebut. Sementara itu, forecaster on Jati Steman El Tari Kupang, Helni Megamila, mengatakan bahwa di Nusa Tenggara Timur, hujan es hanya terjadi di wilayah Timur Tengah Utara. Mega menuturkan bahwa kejadian hujan lebat atau es ini disertai dengan kilat dan petir, serta angin kencang berdurasi yang singkat. Lebih banyak lagi terjadi pada saat masa transisi musim atau pancaroba, baik dari musim kemarau ke musim hujan atau sebaliknya. Hujan es tersebut dapat disebabkan adanya awan cumulonimbus. Indikasi terjadinya hujan es disertai kilat dan angin kencang berdurasi singkat, yakni 1 hari sebelumnya, udara pada malam hari hingga pagi hari terasa sangat panas dan gerah. Selanjutnya, pada pukul 10 pagi hari, terlihat tumbuh awan cumulus, awan putih yang berlapis-lapis. Di antara awan tersebut ada satu jenis awan yang mempunyai batas tepinya terlihat sangat jelas berwarna abu-abu menjulang tinggi, seperti bunga kol. Tahap berikutnya, awan tersebut akan berubah warna menjadi abu-abu kehitaman yang dikenal dengan awan cumulonimbus. Sekian sekilas info pada siang hari ini dan sampai jumpa.